wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dian Selvi Cahyaningrum dengan NIM 23010043. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas IDW Rembang. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester saya di mata kuliah pengantar bisnis, yaitu tentang observasi UMKM. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku UMKM yang ada di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, yaitu yang memiliki usaha nama yaitu yang kat Boten. Sebelumnya ibu namanya siapa? Ibu Halimah. Ibu Halimah. Terus nama usahanya itu usaha apa? Usahanya itu barokah, tapi capek pakai tulisan Quran. Jenis usahanya itu hanya produksi roti atau jajan-jajanan ringan? Usahanya yang jelas dulu itu kering, Pak, kering, makanan kering, kacang telur, setik, pangsit, kue gajah. Terus akhir-akhir ini kan banyak produsen roti, nah ada yang digawe rata-rata roti, akhirnya belajar bikin roti, terus berani. Terus tahun berdirinya kapan? Kalau untuk yang kacang telur itu tahun 2000. Kamu 2000. Terus untuk roti itu baru sekitar tahunan. Terus legalitas yang dimiliki apakah sudah ada kayak PIRT atau Sudah PIRT, Depkes, terus HO, halal, Terus sejarahnya kok bisa membangun usaha usaha ini ceritanya gini, tanah di Jawa Timur, terus karena di sana belum punya pekerjaan, maka pulang ke Rembang. Sampai di sini mau jualan beras, ceritanya Mbak. Kita kok beras, untuk pulaan ini Purwodadi nomor di Tenggulung. Akhirnya di rumah pas ada kacang mentah, intinya panen kacang tapi masih sedikit, terus tak bikin kacang telur, tak kasihkan tangga kanan kiri, kok enak. Akhirnya punya ide, bisa aku kayak kacang telur di akhirnya. ini produk utamanya itu kacang Telur sama roti. Oh, sama. Kalau yang lain itu stik pangsit hanya pelengkap saja. Keripik itu hanya pelengkap. Terus kenapa memilih itu usahanya di rumah? Nah kalau nggak di rumah, Maksudnya itu kok nggak buat tempat khusus toko atau ceritanya ya karena kalau misalkan seharusnya ya tempat yang strategis dekat Ya, jalan. strategis dekat jalan. Sakjane ya pengen Mbak, cuman mungkin kalau di jalan kan otomatis saya harus sewa. Selain sewa nanti produksinya di sini, sewanya di sana, otomatis tenaganya kan harus ada tenaga sendiri. Terus yang penting kita usaha itu jujur, terus apa yang dibuat kualitas, insya Allah banyak yang nyari. Akhirnya ya, di sini tidak kemana-mana. Dulu sempat nyangen-nyangen bikin toko di Sulang, mau sewa, terus kan ada, saya kan bisa bikin wingko, terus bolen dan angan-angan gitu, tapi terus nanti repote. Nah, kalau pas roti banyak kan itu sampai sore noto lagi, otomatis perlu tenaga ya. Jadi ya, untuk sementara di rumah yang penting jaga kualitas, insya Allah jalan. terus itu memasak bahan bakunya itu dari Bahan baku sekarang apa ya Mbak, nggak pernah saya ke pasar. Bahan baku terigu, gula, telur sudah sales ke sini. ada salesnya sendiri. Ada sales ke sini, tinggal telepon diantar sudah. Terus itu strategi harga dulu misalkan harganya itu Patokan harga, kalau harga ya tak kalkulasi Mbak. Saya bikin sekian, tak kasih harga sekian, itu tenagane, kalau tenagane modalnya akhirnya ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya lihat produsen yang lain, kira-kira
kurang segitu harganya berapa untuk perbandingan harga. Terus strategi promosinya itu lewat WA. Kalau promosi selain sekarang, selain status, selainnya kan saya di organisasi muslimah, udah otomatis Mbak, rata-rata kalau Dari orang ke orang. orang langsung ke sini. Saya enggak pakai sales gitu, enggak. Untuk roti saya enggak pakai sales. Pokoknya ke sini saya terima, alhamdulillah enggak masalah. Wilayah pemasarannya itu sekitar Selang atau pernah dapat? Sulang, Rembang kota ada, ya. Jenenge rezeki ya Mbak, ada kan itu kan rata-rata Bulu, Sulang, terus Gunung itu. Terus kalau Rembang itu ya ada, jarang tapi ada. Terus pendistribusinya itu diantarkan sendiri? Kalau pesanan di atas 100 saya antar. 100 box saya antar. Tapi kalau 50 ya lihat, kalau misalnya pelanggan setia ya tetap sekalipun 50 saya antar. Mungkin maaf nih, itu dulu sumber modalnya itu dari tabungan atau? Oh saya tidak pernah pinjam bank, tidak pernah. Dulu saya modal 150.000. 150.000 itu tak belikan kacang 1 kilo. Zaman dulu kacang 1 kilo hanya 7.000. Terus gula 1 kilo dulu hanya berapa, sekarang kan gula 15.000. Dulu sekitar 4.000-an. Terus sedikit modal tak puter, dapat untung tak puter lagi, lama-lama jadi omsetnya jadi banyak. Terus pernah dapat bantuan dari UMKM atau? Oh, kalau dapat bantuan dari dinas pertanian. Dinas pertanian itu pernah kasih, karena saya contohnya pengolahan hasil pertanian, seperti kacang kan hasil pertanian. Saya dapat bantuan dari dinas pertanian itu zaman dulu buat dana sekitar 14 juta. Saya belikan mixer, sampai sekarang mixernya masih dipakai. Tenaga kerjanya enggak? Tenaga kerjanya sekarang 9 ibu-ibu semua. Untuk yang sales itu 2 orang, laki-laki, tapi tidak saya itu tenaga kerja sales, karena beli terus di keliling jadi enggak termasuk karyawan di sini. Pas selama berusaha ini masalah apa yang dia pernah dihadapi? Kalau masalah itu dulu pernah itu kan namanya wong desa ya Mbak, kalau misalnya ditulis selain karyawan dilarang masuk kan enggak enak kadang kan. Nah itu pernah ada mbah-mbah itu minta, zaman dulu kan enggak pakai kompor gas, pakai minyak gas. Nah itu minta minyak, saya tak suruh ngambil, ya, karyawannya pas sholat itu ternyata ini misalnya sampah tempat kacang telur, gasnya di sini dilewatkan ke sini, akhirnya netes di kacang, terus berdarah kacangnya mampu minyak gas. Akhirnya tak ambil semua, tak tarik semua. Dulu kan belum ada expired tanggal sekian digital, sekarang terus setelah itu saya untuk produksi hari ini saya kasih tulisan tanggal ini, jadi misalkan ada kesalahan itu yang diambil hanya yang tanggal kesalahan aja. Masih bakal aset yang dimiliki, misalnya kompor, oven itu oven listrik, sekarang udah pakai listrik. Kompor untuk goreng, untuk kompor. Ya mixer yang pokok itu oven, mixer sama kompor. Wajan itu saya punya 8, karena kalau goreng kacang itu biasanya yang goreng 5 orang, otomatis butuh 5 wajan. Misalnya boleh tahu harganya? Kalau kacang telur itu harga alat-alat ini. Oh, kalau harga beda merek, beda harga. Kalau oven listrik itu tadi harganya berapa? oven listrik itu harganya
Yang satu dek itu harganya 14 juta. Yang 3 dek itu harganya 55 juta. Mixer itu harganya kemarin saya beli terakhir, saya punya 3. Terakhir beli itu saya harganya 13. Ukuran 15 kilo. Adonan 15 kilo masuk. Sama. Terima kasih.